Deskripsi masalah. Ada sebagian perempuan meskipun sudah mempunyai suami, tetapi kalau tidur minta dibarengi oleh sang ibu tercinta manakala suaminya belum tiba, dan itu akibat kebiasaan mulai kecil sehingga terbawa sampai dewasa hingga berumah tangga. Dari sinilah peristiwa salah sasaran itu terjadi. Suatu saat, suami sang anak mendapat tugas safari 4 hari di luar kota, sehingga membuatnya sangat rindu pada istrinya, sehingga yang ada dalam pikirannya begitu pulang langsung ingin menuntaskan kerinduan pada istrinya. Ternyata saat pulang tengah malam, terjadi pemadaman listrik akibat pohon tumbang. Tanpa menghiraukan hal tersebut, suami sang anak langsung masuk ke kamar dan langsung menuntaskan kerinduannya, maksud hati pada istrinya. Ternyata salah sasaran, malah pada mertuanya. Hal itu diketahui saat keesokan harinya ternyata yang ada di sampingnya adalah mertuanya. Untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Ternyata dari peristiwa salah sasaran tersebut mertuanya hamil dan melahirkan anak perempuan. Karena takut dianggap aib keluarga, maka permasalahan ini disimpan rapat-rapat, hingga anak itu tumbuh dewasa sebagaimana manusia secara umumnya. Pertanyaan: A. Siapa yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan hasil salah sasaran tersebut, manakala ingin menikah? Yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut sebagaimana deskripsi di atas adalah orang yang menyetubuhinya alias menantunya sendiri. Referensi: 1. Raudatut Thalibin wa Umdatul Muftin, Juz 9 halaman 16. ولو كان الولد من وطء شبهة فاللبن النازل عليه ينسب إلى الواطئ كما ينسب إليه الولد هذا هو المشهور. Jika anak dari persetubuhan syubhat, maka air susu yang turun padanya dinisbatkan kepada penyetubuh, sebagaimana dinisbatkan juga padanya anak tersebut. Ini adalah pendapat yang masyhur. 2. I'anatut Thalibin, Juz 3 halaman 337. واعلم أن الشبهة تنقسم 3 أقسام. القسم الأول شبهة الفاعل وهي كمن وطئ على ضمن الزوجية أو الملكية. والقسم الثاني شبهة المحل وهي كمن وطئ الأمة المشتركة. والقسم الثالث شبهة الطريق وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه. والأول لا يتصف بحل ولا حرمة لأن فاعله غافل وهو غير مكلف. والثاني حرام. والثالث إن قلد القائل بالحل لا حرمة وإلا حرم. Ketahuilah bahwa syubhat terbagi 3. Pertama, syubhat pelaku, yaitu seperti orang yang bersetubuh atas dasar dugaan hubungan suami istri atau hubungan kepemilikan. Kedua, syubhat tempat, yaitu seperti orang yang menyetubuhi budak perempuan milik bersama. Ketiga, syubhat jalan, yaitu syubhat yang dikatakan oleh orang alim bahwa khilafnya syubhat tersebut masih dianggap, masih bisa dibuat pedoman. Untuk jenis pertama, syubhat pelaku, tidak disifati halal dan tidak disifati haram, karena pelakunya orang yang lupa, yaitu orang yang tidak dibebani hukum. Untuk jenis kedua, syubhat tempat, haram. Untuk jenis ketiga, jika dia mengikuti pendapat yang menghalalkan, maka tidak ada keharaman. Jika tidak mengikuti, maka haram. Bagaimana status pernikahan menantunya tersebut? Jawaban: status pernikahan menantunya menjadi rusak, sebab ada kemahroman antara dia dan istrinya, yakni istrinya menjadi kakak dari anaknya. Referensi: 1. Hasyiatul Jamal, Juz 4 halaman 183.
ويقطع النكاح تحريم مؤبد كوطئ زوجة ابنه ووطئ الزوج زوجته أو بنتها بشبهة فينفسخ به نكاحها. Dan nikah bisa putus dengan keharuman yang abadi seperti menyetubuhi istri anaknya, menyetubuhinya suami terhadap mertuanya atau iparnya dengan syubhat, maka dengan persetubuhan tersebut nikahnya menjadi rusak. 2. Fathul Wahhab, Juz 2 halaman 51. ومن وطئ في الحياة وهو واضح امرأة بملك أو شبهة منه كأن ظنها زوجته أو أمته أو وطئ بفاسد نكاح حرم عليها أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه. لأن الوطأ بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح وبشبهة يثبت النسب والعدة فيثبت التحريم سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا. Barang siapa menyetubuhi dalam kondisi hidup seorang perempuan baik dengan kepemilikan atau kesyubhatan sebagaimana dia menyangkanya sebagai istrinya atau budak perempuannya atau menyetubuhi dengan nikah yang rusak, maka ibu dan anak dari perempuan tersebut menjadi haram baginya, dan perempuan tersebut menjadi haram bagi bapak dan anaknya, karena menyetubuhi dengan kekuasaan kepemilikan, budak perempuan, kedudukannya seperti kedudukan akad nikah, dan menyetubuhi dengan syubhat menjadikan tetapnya nasab dan idah. Sehingga menjadi tetap keharumannya baik dari kesyubhatan tersebut dijumpai lagi kesyubhatan yang lain atau tidak.